Lagi hamil kali ya, Mas? Lagi hamil enggak lah, saya belum hamil. Pengen sih cepetnya hamil, tapi entar deh. Belum, nggak hamil. Pemirsa, hubungan Cece Kirani dengan kekasihnya bernama Muhammad memang cukup misterius. Meski mengaku telah bertunangan beberapa bulan lalu, tapi Cece belum pernah sekalipun terlihat muncul bersama pria warga negara Hong Kong itu di muka publik. Dan kini tiba-tiba saja muncul. Dan Rika, masalah agama lah biasanya. Tidak seperti Rika yang merasa usianya telah cukup untuk membina rumah tangga, sebaliknya Debbie Sahertian yang memasuki usia 40 tahun tampak tenang-tenang saja meski belum ada tanda-tanda untuk mengakhiri masa lajangnya. Aku juga nggak ngoyo dalam hal itu, jadi aku serahkan juga kepada Tuhan. Artinya aku meminta juga kepada Tuhan kalau memang Tuhan berikan jodoh yang baik untuk hidupku, ya amin. Berulang kali aku syukuri hidup ini. Hidup ini kan dari Tuhan ya, pemberian dari Tuhan. Jadi aku bersyukur dan berterima kasih atas apa yang diberikan Tuhan untuk hidupku, melalui apakah berkat itu melalui pekerjaan, ataukah melalui keluarga yang baik dan mensupport aku selama ini, ataukah melalui teman-teman yang juga mendukung dan mensupport aku selama ini gitu. Jadi lebih banyak bersyukur. Hari Kamis kemarin sejumlah wartawan dari berbagai media melakukan demonstrasi ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Demo itu dipimpin langsung oleh Maras Sakti Siregar, Ketua PWI Jaya yang juga diikuti oleh para pengurus PWI Pusat. Demo itu sebagai unjuk rasa atas pemboman Hotel Palestine Meridian Baghdad, tempat 200 wartawan asing menginap, dan juga pemboman terhadap kantor Biro Baghdad, stasiun televisi Al Jazeera, serta kantor Abu Dhabi TV yang letaknya tidak jauh dari kantor Biro Al Jazeera TV pada hari Selasa kemarin. Dari peristiwa itu sejumlah insan pers menjadi korbannya. Tindakan pemboman itu merupakan kesewenang-wenangan Amerika Serikat terhadap hukum kemanusiaan dan kemerdekaan pers di Irak. Untuk itu wartawan Indonesia merasa perlu berunjuk rasa sebagai sikap protes kepada pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Pemirsa, mendampingi Ibra Azari dalam kasus narkoba ternyata malah mendatangkan masalah bagi pengacara Farhad Abbas yang tidak lain adalah suami dari artis Nia Daniati. Farhad dituduh Ibra telah memaksa dirinya menandatangani sebuah surat pernyataan saat Ibra berada dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba. Akhirnya Ibra memberhentikan Farhad Abbas dan menggantikannya dengan pengacara lamanya yang sempat meloloskan dirinya dari jerat hukum dalam kasus narkoba terdahulu. Pemirsa, keinginan Farhad Abbas SH mendampingi Ibra Azari dalam kasus kepemilikan dan penggunaan narkoba ternyata tidak membawa hasil yang menyenangkan. Selama ditangani Farhad, kasus Ibra justru terkesan semakin kusut. Mulai dari munculnya desas-desus kalau adanya salah seorang anak wakil presiden yang terlibat, hingga resminya Ibra Azari sebagai tersangka sebagai pengedar dan pengguna narkoba. Merasa kasus hukumnya terkatung-katung, akhirnya Ibra Azari memutuskan untuk mengganti pengacaranya. Ibra kembali memilih Hairil Anwar SH, pengacara yang pernah mendampinginya saat tertangkap dalam kasus narkoba yang pertama. Dan hasil kerja Hairil Anwar memang berhasil menyelamatkan Ibra dari hukuman kurungan 2 tahun penjara menjadi hanya 5 bulan penjara saja. Tapi bukan soal sikap Ibra yang kembali mempercayakan kasusnya kepada Hairil yang membuat Farhad Abbas merasa emosi. Tapi pernyataan Ibra kepada wartawan yang mengatakan kalau Farhad pernah memintanya menandatangani surat pernyataan yang dibuat saat kondisinya di bawah pengaruh narkoba tentang pengakuannya kalau Firza adalah salah seorang anak Hamzahas. Berikut pernyataan Ibra tentang hal itu. Saya ingin memberikan juga klarifikasi saya ya, karena selama ini kan saya belum pernah memberikan ya. Ya bahwa sebelumnya saya juga mau mengucapkan ini ya, permintaan maaf yang sebesar-besarnya juga untuk keluarga Bapak Wakil Presiden Hamzahas ya. Karena di situ dalam opini yang pernah disebarluaskan kemarin itu dengan jelas-jelas bahwa saya tertangkap itu dengan sendiri gitu loh. Tidak ada keterlibatan dari anaknya keluarga Hamzahas. Dari Farhad. Dibilang paksaan tidak, tapi kan untuk otentiknya pengacara kan dia menawarkan. Waktu itu saya lagi yang dalam keadaan teler gimana ya? Saya nggak tahu, saya bingung karena saya juga nggak bisa menghubungi ke rumah ya, ke keluarga saya gitu loh. Jadi ya karena ada yang menawarkan
terus apa ya, mengiming-imingi untuk yang bisa mengeluarkan saya dengan membuat satu statement gitu, ya saya masih antara sadar dan enggak. Ya, Jadi ya dia itu diatur sama pengacaranya. ya Jadi ya dia menawarkan. Menurut Ibra, ketika itu ia dijanjikan Farhad untuk mendapatkan keringanan hukuman. Ya mungkin dia ya memberikan apa ya? Ya peringanan atau ya kalau untuk menuju bebas enggak, tapi yang akan bisa meringankan saya banyak lah. Pernyataan Ibra itu tentu saja mendatangkan reaksi kekecewaan bagi Farhad Abbas. Maklum saat ini Farhad baru saja membangun karirnya di dunia peradilan Indonesia sebagai pengacara. Ibra nangis-nangis. Dia yang ngontak kawan saya pengacara lain. Hat, ini ada masalah Ibra, nelpon Ayu nangis, katanya ada anak wapres, gini datang sini. Saya tinggalin acara itu, saya datang. Nah, dia yakin ada apa anak wapres. Dia ngaku sebagai anak wapres. Nah, kemudian oke. Iya, dia buatlah surat pernyataan itu. Dia tulis sendiri, tidak ada sakau kok. Tanya dia, pernah nggak ada dokter sakau dia dampingi dia? Nggak ada kan. Berarti dia bohong sakau. Itu teriak-teriak loh. Dia minta supaya Firza ditarik gitu. Biarkan saya dihukum berat-berat gitu. Itu ngomong, Hairil bohong dia itu. Ya kan sudah bilang kalau saya rekayasa itu ya saya pernah bersumpah. Ya kan? Ya kan? Dan kemarin saya cek kawan saya Hairil bantah nggak pernah kode etik gitu kan. Akhirnya saya ketawa aja, aduh. Nggak usah lah, kebaca sama masyarakat. Jadi saya kawan-kawan nggak malu saya. Saya benar kok. Di awal menangani kasus Ibra, Farhad sudah menyadari kalau kasus hukum Ibra itu sangat kompleks. Sehingga ia sudah pernah memperingati Ibra agar tidak menuntut macam-macam. Dari awal sebelum menangani Ibra, saya bilang kamu kasusnya berat. Berat, saya tidak mau kamu nuntut macam-macam. Ntar kalau nuntut macam-macam, ringan kamu salahkan lawyer. Kamu sudah pernah menjalani gitu. Oke Pak, saya siap. Saya siap dan saya akan jalani gitu. Ketemu Ayu, ketemu saya. Kawan-kawannya yang kenalkan saya juga saya ketemu gitu. Nah, cuman saya nggak etis ya. Kalau saya bongkar-bongkar semuanya gitu. Lalu bagaimana tanggapan Farhad kalau ada anggapan selama mendampingi Ibra ia dianggap membatasi Ibra untuk bicara langsung pada pers? Pihak penyidik terlalu memprotek Ibra, makanya ada surat itu ditulis Ibra. Karena di Ibra kan ngoceh sembarang ngoceh kan. Sedangkan dia nggak ngomong aja udah ada isu nawapres, gimana dia ngomong kan? Tapi sekarang dia pada saat kepepet dia balik lagi gitu kan. Dia bilang kita yang rekayasa kan, kurang ajar itu kan. Apakah Farhad kecewa terhadap Ibra? Nggak kecewa, ini cobaan ya. Mungkin supaya saya bisa lebih matang kan dalam saya berkarir kan, lebih hati-hati gitu kan. Artis Cece Kirani menikah diam-diam dengan kekasihnya Muhammad Se pada bulan Februari lalu di Singapura. Seiring dengan berita pernikahan itu muncul pula isu yang mengatakan kalau saat ini ia tengah hamil 2 bulan. Benarkah demikian? Lagi hamil kali ya Mas. Lagi hamil enggak lah, saya belum hamil. Pengen sih cepetnya hamil, tapi ntar deh. Belum, nggak hamil. Pemirsa, hubungan Cece Kirani dengan kekasihnya bernama Muhammad Se memang cukup misterius. Meski mengaku telah bertunangan beberapa bulan lalu, tapi Cece belum pernah sekalipun terlihat muncul bersama pria warga negara Hong Kong itu di muka publik. Dan kini tiba-tiba saja muncul berita lain menyangkut hubungan Cece dengan kekasihnya itu. Cece diberitakan telah resmi menikah pada bulan Februari lalu di Singapura. Kita udah sama cocok, terus dia juga ngertiin saya, mau nerima saya, bisa bimbing, terus ke keluarga saya juga deket, ya udah. Mau apa lagi? Dia lelaki tepat di saat yang tepat gitu. Mungkin kalau dia ngajak saya nikah setahun 2 tahun lalu juga saya nggak bakalan mau gitu. Pas kebetulan timingnya tepat dan dia orangnya juga fleksibel, ya udahlah gitu. Dan siapa saja yang menjadi saksinya? Ya pasti keluarga saya. Makanya kalau saya ngomong sekarang, nanti keluarga saya tuh banyak Mbak. Ini ada ini. Jadi saya menjaga itu gitu loh. Apalagi kan baru ya. Nanti nih tiba-tiba begini nanti keluarga saya atau teman saya, "Coba lu kawin nggak undang-undang," gitu kan. Jadinya nanti rame lagi. Mendingan ntar aja deh, pelan-pelan satu-satu dulu. Jika memang sudah resmi menikah, mengapa Cece tidak pernah mempublikasikan pernikahannya itu kepada publik? Sebenarnya sih klise ya. Saya itu kan lain kerjaannya sama dia. Dia itu kan
dia bilang, "Ya udah itu udah dunia kamu, itu udah kerjaan kamu, ya udah saya sudah tidak mau ikut campur," dia bilang. Dan kebanyakan dia bilang yang diekspos itu, pasangan diekspos itu tidak happy ending. Dalam arti kata nanti berakhir dengan perceraian gitu. Nah, kita menjaga ini gitu dan saya juga menjaga privasi dia. Dia udah ngomong gitu, ya udah gitu.